Ya, Shalom. Kitab Rut pasal 1 ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dari pembacaan ini saya ambil tema kecil, kamu luka batin, mari Allah membalutnya. Dari tema kecil ini, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita melihat pengalaman hidup dari Elimelek dan Naomi. Dan kita melihat bahwa terjadi kelaparan, kesukaran hidup di Bethlehem. Maka berdiskusilah Naomi dan Elimelek, dan kemudian mereka ambil keputusan untuk pergi ke daerah Moab, negeri kafir, karena mereka mendengar di sana ternyata banyak gandum. Dan suami istri mengambil keputusan berangkat bersama kedua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion. Dan setelah mereka sampai di sana, suaminya Elimelek meninggal. Akhirnya Naomi mengalami kesusahan hati, kesedihan hati, karena suami yang dicintai, yang diharapkan menjadi tulang punggung, tetapi akhirnya dia harus meninggal. Dan berjalannya waktu, akhirnya kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka mengambil perempuan-perempuan dari Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tapi berjalannya waktu, justru Mahlon dan Kilion meninggal. Luka hati, luka batin, kesedihan, kesusahan yang terjadi pada Naomi begitu mendalam. Sudah janda, mau bersandar kepada suami tidak ada, kepada anak laki-laki kedua-duanya sudah meninggal. Justru menantu janda lagi, Naomi janda, Rut janda, Orpa janda, 3 janda. Mau berharap apa? Akhirnya dalam kepahitan dan kesusahan hati, Naomi ambil keputusan, kalau bisa kedua anak mantu ini kalau bisa kembali kepada orang tua mereka. Dan akhirnya Orpa tinggalkan Naomi, tapi Rut begitu setia dan mau kembali bersama-sama dengan Naomi. Setelah itu mereka ambil keputusan kembali ke Bethlehem, dan setelah mereka sampai di Bethlehem, ternyata orang-orang di sana melihat, masih mengenal, sekalipun sudah 10 tahun berlalu, tetapi mereka mengenal bahwa ternyata ini adalah Naomi, dan mereka panggil Naomi. Tapi Naomi tidak mau mendengar, dan justru dia malah sakit hati. Justru dia kembali marah mereka. Dia bilang, jangan sebut aku Naomi, padahal Naomi artinya manis, elok. Tapi dia bilang, sebut aku Mara. Mara artinya pahit. Kenapa dia tidak mau disebut Naomi, padahal Naomi itu baik, nama asli. Dia mau disebutkan Mara atau pahit, karena memang dia merasa bahwa perjalanan hidup dia begitu pahit. Suami yang dia kasih, anak-anak yang dia kasih harus meninggal, pergi mencari tempat yang enak, tapi justru mendapatkan duka, justru mendapatkan kesusahan hidup. Dan akhirnya kepahitan demi kepahitan membuat dia terluka, dan akhirnya keputusannya adalah mempersalahkan Tuhan. Kita lihat 2 dasar Alkitab. Rut pasal 1 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku. Naomi merasa bahwa yang salah itu Tuhan. Tuhan yang membuat dia mengalami kesusahan. Itu bagi Naomi. Karena apa? Dia sudah mengalami kepahitan hati. Yang kedua, pasal 1 ayat 21 dia berbunyi demikian. Dengan tangan yang penuh aku pergi ke Moab, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku kembali ke Bethlehem. Yang disalahkan adalah Tuhan. Tangan penuh itu artinya bahwa dia pergi, dia bawa suami, bawa anak-anak, tapi ketika dia pulang hanya sendiri seorang janda, membuat dia pahit hati, sedih, terluka. Dan karena itulah membuat dia tidak mau dipanggil Naomi, tapi dia mau dipanggil Mara. Itu dasar yang membuat dia menyalahkan Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengalami luka batin atau pahit hati. Yang pertama, suka menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Kemudian yang kedua, setiap hari selalu sedih, menangis, lemah, letih, lesu, sukar tidur. Itu tanda-tanda orang yang luka batin. Yang ketiga, selalu gelisah, tidak tenang,
pikiran selalu negatif dengan orang, dia merasa diri paling benar tapi orang lain yang selalu salah. Yang keempat, tidak percaya diri dan suka menyendiri, dan dia tidak suka dengan perkumpulan-perkumpulan orang banyak, tapi dia suka di mana tempat dia sendiri dia merasa tenang, dia merasa nyaman, bahwa dia merasa bahwa kalau di saat dia sendiri baru ada kenyamanan. Dan orang seperti ini kalau luka batin tidak suka dinasihati, tidak suka dibimbing, atau tidak suka untuk diberi motivasi. Karena orang-orang seperti ini luka batin, dia diam tapi sering-sering kali meledak, seringkali memberontak, melawan. Karena apa? Dia menyimpan semua beban, luka batin, tekanan batin ada di hati, dan dia sukar untuk membuka dirinya dengan orang lain. Itulah yang menyebabkan dia tertekan, hidup dalam kesedihan hati, dan setiap hari menggenangi tempat tidurnya hanya dengan apa? Air mata. Itu tanda-tanda orang yang pahit hati. Nah, orang yang pahit hati itu banyak hal. Kalau seperti Naomi karena suami meninggal, kemudian rencana untuk hidup mewah ternyata susah. Mungkin ada yang mengalami kepahitan hati karena apa? Mantan pacar lukai, atau karena suami tekan, atau istri yang begitu cerewet dan tidak mau peduli dengan keadaan suami, atau suami yang pergi pagi pulang pagi, kemudian lagi tidak pernah mau kembali ke rumah, tidak kasih istri uang, kemudian kasar dengan anak-anak, membuat anak-anak tertekan, maki anak-anak di depan banyak orang, membuat mereka terluka. Mungkin ada yang putus, sudah punya anak tapi putus, lalu membuat dia menderita, tidak jadi nikah. Kemudian ada yang jadi nikah tetapi akhirnya cerai, atau setelah nikah tetapi masing-masing karena tugas akhirnya berpisah, membuat tertekan, hanya sendiri urus anak, hanya sendiri urus pekerjaan, membuat tekanan batin. Nah, orang-orang mengalami kepahitan hati banyak hal. Mungkin pahit hati oleh karena kata-kata yang terluka dari mertua, kata-kata yang melukai daripada orang-orang yang dekat, membuat dia terulang sakit dan sakit, dan semakin dia menampung menjadi luka batin. Itulah sebabnya kita melihat Naomi kenapa bisa dipulihkan, luka batinnya bisa diobati atau bisa dibalut oleh Allah. Ketika di puncak kepahitan hati, Naomi ambil keputusan dari negeri kafir Moab kembali ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti, dan di sana dia kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan di sana, Allah mulai memulihkan kembali keadaan Naomi. Dengan cara apa? Menyiapkan Boaz menjadi penebus. Hidup kita hanya mengembara di dunia. Ketika kita melakukan kesalahan, hidup dalam dosa, kita mengembara, pikiran tidak tentu, hidup dalam ketidaktenangan, hidup tidak nyaman. Disitulah ketika kita datang kembali kepada Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Selain itu, Allah memberikan keturunan kepada Naomi melalui Ruth, menantu dia. Boaz menjadi penebus. Artinya ketika kita kembali kepada Allah, ada pemulihan hidup. Dan keturunannya Tuhan lanjutkan, melalui kehidupannya Tuhan pulihkan kembali. Dan keselamatan bagi Naomi juga dia kembali dapatkan. Karena apa? Dia ambil keputusan kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti, kembali kepada Tuhan, ada pemulihan. Nah, bagaimana dengan orang atau umat Tuhan atau teman-teman atau saudara-saudara yang sementara mengalami kepahitan hati? Bagaimana cara mengatasi itu? Yang pertama, selalu berpikir positif, belajar berpikir positif tentang setiap masalah. Kemudian yang kedua, belajar terima diri sendiri, bahwa ternyata setiap keputusan yang salah pasti ada akibat. Dan karena itu jangan kita salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan, tapi belajar terima diri, menyadari orang lain punya kelemahan tetapi juga punya kelebihan. Selain itu juga belajar memohon ampun, minta belas kasihan, kembali kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, memohon pemulihan, memohon kehidupan yang baru lagi dari Tuhan. Nah, itu yang membuat kita bisa mengobati diri kita sendiri. Selain daripada itu, yang ketiga adalah belajar berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan. Belajar untuk mulai mempercayai orang lain, belajar untuk bergaul dengan orang lain, beraktivitaslah yang banyak, berolahragalah yang banyak, supaya dengan cara itu kita bisa mulai perlahan melupakan kepahitan yang ada dalam hati kita. Karena dengan banyaknya kita mulai mencari kehidupan rohani, mulai banyak menyanyi, banyak beribadah, membuat kita bersuka cita, akhirnya kita melupakan kesusahan hidup. Selain itu,
itu yang keempat adalah latih diri untuk percaya kepada firman Allah. Yang pertama, ada 4 firman Allah. Yang pertama, Ulangan pasal 3 ayat 8 berbunyi demikian, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Padahal kalau Tuhan yang omong seperti itu, mari kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Nah, kalau Tuhan dekat, dia buka hati supaya apa? Roh Kudus masuk, menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Yang ketiga, Mazmur 147 ayat ketiga, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Berarti luka batin kita ada obatnya. Kemana? Datang kepada Tuhan. Firman Allah berkuasa untuk memulihkan luka batin kita. Yang terakhir, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Berarti obat paling manjur adalah firman Allah. Bagaimana kita belajar untuk menerima firman Allah di hati? Itu yang mampu membersihkan kepahitan hati, kebencian, duka hati, kesedihan, kesusahan. Karena itu, hari ini saudaraku yang sementara mengalami kepahitan hati, mari datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup membalut luka hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.